Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair anak-anak. Ya, kali ini Bapak akan membahas tentang materi pembelajaran bahasa Arab ya, untuk kelas 4. Coba kalian buka ya halaman 3 bab pertama, al-unwan, yang artinya adalah alamat ya, al-unwan. Nah, di situ ada al-mufradat atau kosakata per kalimat yang ada ya, kalian bisa perhatikan, kemudian kalian lafalkan kalimat-kalimat tersebut dengan jelas ya. Yang pertama qaryatun, yang artinya adalah perdesaan ya, perkampungan. Kemudian madinatun ya, perkotaan. Baitun, rumah. Ta'iratun, pesawat. Unwanun, alamat rumah. Wahidun, satu. Sifrun, nol. Khamsatun, lima. Asyaratun, 10. Syari'un, jalan. Madrasatun, sekolah ya. Telepon ya. Sayyaratun, mobil. Rokmun, nomor. Sodikun, teman. Masjidun, masjid. Qoribun, dekat. Ba'idun, jauh ya. Jadi mufradat ini ya yang berkaitan dengan pembelajaran kita, al-unwan, alamat. Kalian bisa hafalkan ya satu persatu mufradat tersebut beserta dengan arti-artinya ya, agar mempermudah kalian nanti pada pembelajaran berikutnya. Nah, di sini ada tugas mandiri, kalian perhatikan ya. Ya, unwanun, ucapkanlah kosakata di atas dengan mengucapkan yang benar, kemudian terjemahkan kosakata di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia. Unwanun ya, kalian perhatikan, nomor 1 artinya adalah alamat. Yang kedua syari'un, apa artinya? Syari'un kalian lihat di halaman sebelumnya, artinya adalah jalan. Kemudian yang ketiga madinatun ya, kalian lihat lagi ya ke halaman sebelumnya, artinya adalah perkotaan. Qaryatun, yang artinya adalah perdesaan atau kampung ya. Tilfun, artinya adalah telepon ya, alat komunikasi. Kemudian selanjutnya terjemahkanlah kosakata di bawah ini ke dalam bahasa Arab ya. Ya, dari bahasa Indonesia kalian terjemahkan ke dalam bahasa Arab ya. Setelah kalian menghafalkan mufradat yang awal tadi ya, di awal, nah, kalian di sini diperintahkan untuk menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nomor, arti Arabnya apa atau bahasa Arabnya apa, yaitu rokmun. Kemudian pesawat, artinya bahasa Arabnya adalah ta'iratun. Mobil, artinya bahasa Arabnya adalah sayyaratun. Sekolah, bahasa Arabnya adalah madrasatun. Rumah, bahasa Arabnya adalah baitun. Nah, kemudian ya di situ ada gambar-gambar yang kalian perhatikan ya. Yang pertama itu kalian lihat ada gambar, di situ ada kubahnya ya, ada tanda khusus tempat ibadah umat muslim ya. Berarti di sini artinya adalah yang pertama masjidun ya, tempat sujud atau tempat ibadah umat muslim. Kemudian yang kedua kalian perhatikan, nah di situ ada beberapa rumah. Nah, berarti di situ artinya adalah situ gambar dari gambar baitun. Nah, kalian isi tuh di bawahnya. Kemudian gambar yang ketiga, nah di situ ada tulisan SD Kopo 1. Ya, ada gedungnya, ada bangunannya dari gambar tersebut. Ya, apa gambar tersebut? Ya, gambar madrasatun atau sekolah. Kemudian yang nomor 4, di situ ada pepohonan, ada pagar, ya. Apa bahasa Arabnya itu di situ? Yang isinya pepohonan-pepohonan, buah-buahan, ya. Pohon nangka, ya, pohon pisang. Artinya adalah kebun. Berarti dalam bahasa Arabnya adalah hadikotun.
hadikotun, artinya adalah kebun. Kemudian yang nomor 5 kalian perhatikan di situ ada angka-angka, kemudian ada alat komunikasi ya. Kalau bahasa kita telepon, bahasa Arabnya juga tilpun ya. Kemudian yang nomor 6 di situ ada gambar mobil, bahasa Arab adalah sayyaratun. Dan yang nomor 7 di situ ada gambar Pak Tani, pegunungan, sawah ya. Artinya adalah perdesaan, qaryatun ya. Ya, di daerah pedesaan, di daerah pegunungan, di daerah terpencil, qaryah ya, pedesaan. Kemudian yang nomor 8 di situ ada angka-angka ya. Yang artinya adalah rokmun ya. Di situ ada angka 1, 2, wahidun, isnain, alasatun, arbaatun, khamsatun, sitatun, sab'atun, samaniyatun, ya, samaniyatun ya. Kemudian sampai dengan 10 ya. Kemudian yang nomor 9 di situ ada gambar gedung-gedung, kemudian ada jalan raya besar. Nah, di situ adalah perkotaan yang artinya bahasa Arabnya adalah Madinatun. Kemudian yang nomor 10 di situ ada rumah, kemudian ada tulisan Jalan Abdul Ghani nomor 14. Nah, berarti di situ gambar tersebut adalah alamat ya, yang dalam bahasa Arabnya adalah unwanun ya. Ini ya dari halaman-halaman yang ada di bab pertama. Kemudian kalian perhatikan pada lanjutannya di situ ada al-hiwar ya, yang artinya adalah percakapan. Iqra al-hiwar al-ati. Bacalah percakapan berikut ini. Di situ ada gambar ibu guru dengan murid-muridnya ya. Iqra al-hiwar al-ati. Ada percakapan antara ustadz dengan para murid. Ya, yang pertama, ustadzun atau guru mengawali assalamualaikum ya talamid. Ya, assalamualaikum wahai para murid, wahai para siswa. Kemudian para siswa menjawab talamid, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat dari Allah dan keberkahan untukmu pula. Ya, assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kalian semua wahai murid ya. Kemudian murid menjawab. Ustadz bertanya lagi, ustadzun kaifa halukum, kaifa halukum, bagaimana keadaanmu ya, keadaan kalian ya. Kemudian talamid, para siswa menjawab alhamdulillah, segala puji bagi Allah, bi khairin ya, dalam keadaan baik, kami dalam keadaan baik ya ustadz, wahai guru ya. Kemudian Ustadz melanjutkan pertanyaannya, Hamid, aina baituka, wahai Hamid, di mana rumahmu? Ya, bait artinya rumah, ka ini dhamir yang menunjukkan kepada makna mukhatab, lawan bicara. Berarti aina di mana, baituka rumahmu ya. Kemudian Hamid menjawab baiti ya. Nah, di situ ada bait, ada ya mutakallim ya, berarti rumahku. Baiti, rumahku, qaribun, sangat dekat, yang dekat, qaribun ya. Ya, dari kosakata awal kalian bisa perhatikan tuh, makanya perlu dihafalkan ya agar bisa mengartikan. Baiti, rumahku, qaribun ya, mubtada khabar kalau dalam ilmu nahwunya susunannya. Baiti ini menjadi mubtada, qaribun menjadi khabar ya. Rumahku dekat minal madrasati, dari madrasah. Jadi rumahku ini enggak jauh jaraknya dari madrasah atau sekolah. Huwa ya, yaitu ya, huwa merupakan isim dhamir fi syari'i mawar rokmun salasa, yaitu di jalan Mawar nomor 30 nah, 30 atau 3 ya, titik ya, 3 nomor 3. Wahia fi syari'in. Syari'in artinya jalan Mawar rokmun salasah nomor 3. Kemudian Ustadz melanjutkan pertanyaannya, Ustadzun wa anti ya syarifah, dan kamu ya, kalau anta itu buat laki-laki, kalau anti itu buat perempuan. Wa anti, dan kamu ya syarifah, wahai syarifah, ma'un wa nubaitik ya, ma'un wa nubaitiki ya, di mana ya alamat rumahmu ya, wahai syarifah.
Wa anti ya Syarifah, wahai engkau ya Syarifah, ma unwanu baitik, di mana alamat rumahmu? Kemudian Syarifah menjawab, unwanu baiti, alamat rumahku. Unwanu alamat baiti, rumahku, fi syari'i Wijaya Rokmun 8. Rumahku di alamat Wijaya nomor 8, di Jalan Wijaya nomor 8. Tis'ah ya. Kemudian Ustaz bertanya kembali, baituki baidun anil madrasah, ya, rumahmu ini jauh sekali dari madrasah, kata Ustaz. Baituki, rumahmu ya Syarifah, baidun, jauh, anil madrasati, dari sekolah. Bimadza tadhabina, dengan apa engkau berangkat? Ilal madrasati, menuju sekolah. Bimadza, dengan apa engkau berangkat? Tadhabina, dhahaba, yadhabu, fi'il mudhari'. Ilal madinati, ke madrasah. Syarifah menjawab, adhabu bil hafilah, saya pergi ke madrasah dengan berjalan kaki. Adhabu yang merupakan fi'il mudhari' dengan menggunakan huruf mudhara'ah yang berupa alif atau hamzah lil mutakallim. Jadi huruf mudhara'ah itu ada 4, ya, ta, nun, dan hamzah. Nah, kalau mutakallim berarti menggunakan hamzah. Adhabu, saya pergi atau berangkat ke madrasah, bil hafilati, dengan berjalan kaki. Nah, ini percakapan antara guru dengan para muridnya, ya. Kemudian pada halaman selanjutnya, tarjim al-hiwar al-ati ila lugatil Indonesia, ya, terjemahkan percakapan berikut ke dalam bahasa Indonesia. Sama persis dengan percakapan yang tadi, kalian cuma diberikan tugas untuk menerjemahkan, ya, mengartikan percakapan tersebut ke dalam bahasa Indonesia yang tadi sudah Bapak artikan, ya. Kemudian juga tugas kelompok itu sama, ya, tinggal kalian hafalkan kosakata yang ada. Nah, kemudian kita berlanjut ke halaman 8. Nah, di situ ada al-qiraah, membaca. Iqra an-nassa al-ati, bacalah teks di bawah ini dengan benar, ya. Iqra, ya, an-nas, nas itu teks, al-ati yang ada di bawah. Unwanu baiti, ya, alamat rumahku. Unwanu baiti, alamat rumahku. Di situ ada gambar, ada tulisan Jalan Abdul Ghani nomor 14. Ana Aisyah, saya adalah Aisyah, ya. Ana min Bojur, saya dari Bogor. Li baitun, ya, saya mempunyai rumah. Li baitun, baiti qaribun, rumahku, ya, dekat, minal madrasati al-ibtidaiyati al-islamiyati, rumahku dekat dari sekolah ibtidaiyah al-islamiyah al-furqan atau ad-dakwah 1, ya, dan lain sebagainya. Unwanul madrasati, unwan alamat al-madrasati, sekolah. Alamat sekolahku fi syari'i Abdul Ghani, ya, di jalan, ya, syari'in, jalan Abdul Ghani, nama jalan, Jalan Abdul Ghani, Rokmun 14, nomor 14. Unwanu baiti fi syari'i Milati Rokmun 7, ya. Unwanu baiti, alamat rumahku, fi syari'i Milati, di Jalan Melati nomor 7. Rokmu tilfuni, ya, rokmu tilfuni, perhatikan, rokmu tilfuni, nomor teleponku, ya, nomor teleponku 8752559, menggunakan bahasa Arab. 8 berapa, ya, kemudian 7 berapa, 5 berapa, ya. Baidun 1, isnaini 2, salah 1 3, arbaatun 4, khamsatun 5, tis'atun 6, sabatun 7, samaniyatun 8, hittatun 9, asyaratun 10. Nah, kalian urutkan tuh, ya, dari angka-angka dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian baitu Ahmada qaribun, rumah Ahmad dekat, min baiti, dari rumahku. Baitu Ahmad, rumah Ahmad, ya, qaribun, dekat, min baiti, dari rumahku.
rumah Ahmad ini dekat dengan rumahku. Wa huwa yaitu fi syari'i Mawar Rokmun 9, yaitu di Jalan Mawar nomor 9. Nah, ini ya teks yang kalian bisa baca, kemudian kalian artikan ya dengan tugas mandiri pada halaman berikutnya tuh ya. Min aina Aisyah, ya, pertanyaan yang pertama, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan bacaan di atas. Min aina Aisyah, dari mana Aisyah? Kalian jawab Aisyah min Bogor. Ainal madrasatul ibtidaiyatul islamiyah, di mana ya alamat madrasah atau sekolah ibtidaiyah al-islamiyah al-Furqan? Jawab unwanul madrasati al-islamiyah al-Furqan fi syari'in Abdul Ghani Rokmun 14. Unwanul madrasah al-Furqan fi syari'i Abdul Ghani, alamat madrasah al-islamiyah al-ibtidaiyah al-Furqan di Jalan Abdul Ghani nomor 14. Aina baitu Aisyah, di mana rumah Aisyah? Kalian jawab baitu Aisyah qoribun minal madrasati al-islamiyati al-Furqan. Rumah Aisyah dekat dari sekolah Islamiyah al-Furqan. Ma raqmu telepon Aisyah? Berapa nomor telepon Aisyah? Raqmu telepon Aisyah, nah itu 8752559. Aina baitu Ahmad? Di mana rumah Ahmad? Baitu Ahmad fi syari'i Mawar Rokmun 9. Rumah Ahmad di Jalan Mawar nomor 9. Inilah ya pembelajaran kalian pada bab pertama, yaitu tentang alamat. Yang terpenting adalah kalian hafalkan al-mufradatnya, kosakatanya ya, agar wawasan kalian di dalam Lughatul Arabiyyah ini bisa lebih mendalam lagi. Kalian hafalkan dengan sebaik-baiknya. Demikian ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.